Hakim dalami kepentingan Ferdy Sambo pakai sarung tangan hitam saat peristiwa penembakan Brigadir J. Iya dan tembak-menembak dengan Joshua sambil dia menunjuk arah Joshua yang posisinya ada di sebelah kanan saya. Saya tanya, kamu Joshua? Siapa? Kamu yang nembak. Dengan mimik yang tenang, beliau mengatakan, siap dan saya yang nembak. Saya nggak tanya banyak. Pada saat saya mau mengarah keluar, ada beberapa atensi dari anggota Provos. Bebas dari pembunuhan berencana karena apa? Berhasil dibuktikan bahwa memang dia mengalami kegoncangan jiwa moral yang sangat parah gara-gara putrinya diperkosa. Semua saksi yang dimanggil lagi itu tidak pernah mengatakan Sambo marah sama almarhum, Sambo begini, nggak ada. Baru nama Sambo itu mulai disebut-sebut sesudah ketemu berada sama Ricky. Itu justru adalah kunci utama. Apakah memang perintah dari Sambo itu kedua orang ajudan ini, apakah memang pembunuhan berencana atau tidak? Kalau ke arah 338 kayaknya sudah agak berat untuk menggolkannya untuk bebas. Buktikan kebenarannya. Karena ada pasal lagi, ini pengetahuan umum ya, ada di pasal 49 KUHP. Demi melindungi kesusilaan, ada unsur pemaaf. Dia tidak perlu dipidana. Ada itu, overma, itu pasal 48-nya. Jadi hal-hal seperti ini karena ada waktu beberapa saat, katakan, itulah di situ ada motif saya akan lakukan sesuatu kepada dia untuk menghabisi dia di situ, karena ini sudah ada jarak tenggang waktu walaupun hanya 1-2 jam. Yang sangat mengkhawatirkan hari ini mulai disidangkan kasus ini, dan kita harus menerima kenyataan bagaimana isi dakwaan dan konstruksi dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Nah, saya kira di sini pertarungan sudah dimulai, akan tetapi saya terus terang saja sangat kecewa betul terhadap apa yang telah dilakukan oleh institusi kepolisian, dalam hal ini Mabes Polri yang katanya dipimpin oleh Jenderal Sigit dan di backup oleh Presiden. Hakim Wahyu Imam Santoso mendalami kepentingan Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan hitam sebelum peristiwa penembakan Brigadir J di rumah Duren 3. Diduga sarung tangan hitam ini sebagai bagian dari rencana menghilangkan nyawa Brigadir J di rumah Duren 3. Penggalian keterangan ini dilakukan Ketua Majelis Hakim itu saat ajudan Ferdy Sambo, Adhan Romer, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan pembunuhan berencana Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 8 November 2022. Hakim Wahyu menanyakan kepada saksi Romer terkait kebiasaan Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Menurut Romer, dirinya tidak bisa melihat pimpinannya menggunakan sarung tangan. Namun setelah peristiwa penembakan Brigadir J terjadi, Romer mengaku melihat Sambo telah menggunakan sarung tangan medis berwarna hitam saat dirinya ingin mengambil senjata api jenis HS yang jatuh. Saat itu terdakwa menggunakan sarung tangan apa? Tanya hakim. Saya melihat pas mengambil senjata pakai sarung tangan hitam, ujar Romer. Apakah biasa sarung tangan digunakan terdakwa? Tanya Hakim Wahyu. Tidak, yang mulia, ujar Romer. Romer menjelaskan dirinya tidak tahu kapan Ferdy Sambo mengenakan sarung tangan hitam. Romer hanya memastikan saat berangkat menuju rumah Duren 3, Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Tahu sarung tangan itu bisa digunakan Ferdy Sambo? Tanya Hakim Wahyu. Tidak, yang mulia, ujar Romer. Itu sarung tangan baru atau sarung tangan lama, ujar Hakim Wahyu. Tidak tahu, yang mulia, seingat saya itu sarung tangan karet medis warna hitam, ujar Romer. Lebih lanjut, Hakim Wahyu menanyakan soal senjata dan sarung tangan masih digunakan Sambo saat Romer berada di dalam rumah usai peristiwa penembakan Brigadir J. Menurut saksi, dirinya tidak melihat senjata yang tergeletak di dekat jenazah Brigadir J karena hari sudah gelap. Ia juga tidak mengetahui melihat Ferdy Sambo memegang senjata saat ditemui dalam rumah. Adapun keterangan Romer soal sarung tangan hitam ini sama saat dirinya ditanyakan oleh JPU pada sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J pada Senin 31 November 2022. Usai pemeriksaan saksi, Ferdy Sambo menyanggah terkait sarung tangan yang digunakannya. Sambo menyatakan dirinya tidak pernah menggunakan sarung tangan saat turun dari kendaraan. Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menggunakan sarung tangan turun dari kendaraan. Kedua senjata yang jatuh itu bukan senjata jenis HS, tapi senjata pribadi saya, Combat Wilson yang mirip.